Bapak Dr. Abdul Syukur, nah itu Pak Guru ya, Bapak Dekan ya. Terima kasih. Salam kami untuk Bapak Rektor. Terima kasih telah menyediakan tempat. Adik-adik dan anak-anakku tersayang dari mahasiswa-mahasiswi UDINUS, Bapak Ibu guru bimbingan dan seling ya dari semua SMA di Semarang, SMA dan SMK, segenap ibu-ibu tersayang dari Rotary Club Semarang Kunti dan Bapak Ibu dari Rotary Club Semarang Pandawa. Di sini hadir Ibu Didi Hesti, Ibu Pepe Rini, Eji Cindy dan segenap ibu-ibu yang lain. Segenap pendukung acara dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bersama dapat berkumpul di ruangan yang sangat nyaman dan indah ini. Acara ini merupakan rangkaian dari ulang tahun Rotary Club Semarang Kunti yang ke-26. Dan juga hari tahun lahirnya Rotary Club Semarang Pandawa. Nah, ini presidennya adalah Bapak Presiden Gunawan. Dan yang keenam adalah pencegahan perdamaian dunia dan resolusi konflik. Jadi hari ini kita bersama-sama bertemu di sini untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, untuk saling meningkatkan toleransi dan kebersamaan menghadapi perdamaian dunia di masa yang akan datang. Setahu saya, Bapak Ibu ini bekerja dalam konsep sosial, tetapi wajahnya ini menunjukkan sebuah cita-cita yang agung yang kadang kami sebagai dosen ini harus banyak belajar. Kami kadang menghadapi mahasiswa itu dengan muka yang capek karena mungkin mahasiswanya nakal dan seterusnya, tapi saya lihat ibu-ibu ini ceria semua ini. Kerjasama antara UDINUS, Rotary Club Semarang Kunti, Semarang Pandawa, juga para sponsor secara resmi dibuka. Hoax adalah cerminan senja akal sehat. Dahsyatnya, hoax sangat terasa di negeri ini. Mulai dari perang ideologi sampai dengan nilai agama yang ikut dibesokkan. Bila penyebar hoax adalah orang yang berintelektual tinggi, titel mereka doktor, bahkan profesor. Ini jelas-jelas malapetaka untuk kita semua. Melalui sosok alutan itulah gaya hoax begitu berlipat. Kalau kita bicara mengenai cerdas, itu beda dengan pinter. Sehingga tadi dikatakan bahwa seorang doktor, seorang profesor bisa menulis hoax karena dia bukan cerdas tapi pinter. Nah, bedanya apa cerdas dan pinter? Kalau pinter itu yang digunakan hanya hard skill, tapi kalau cerdas itu hard skill plus soft skill. Atau ini itu bisa unggul kalau bisa mengelola apa itu pengetahuan atau knowledge. Sehingga untuk bersaing, ya bersaing itu pengetahuan sangat dibutuhkan. Terus saja ada perbedaan antara informasi dan dijajah, antara informasi dan knowledge. Dan kalau informasi itu kita peroleh dalam rangka untuk mengambil keputusan. Oh, saya dapat informasi ini karena di sana ada kecelakaan, saya lewat situ. Ini adalah informasi. Informasi itu data yang diolah, bermanfaat, punya makna, dan juga untuk mengambil keputusan. Ini adalah informasi. Tetapi informasi yang digabung dengan pengalaman, dengan mungkin pengetahuan dulu waktu masih kecil dan sebagainya, ini namanya menjadi pengetahuan atau knowledge. Kemudian pengetahuan itu yang sudah dimiliki itu yang jadi unggul ataupun sukses itu perlu adanya pengelolaan.
Nah, fenomena sosial itu gini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Orang itu dengan mudahnya mengakses, komentar, ya. Tetapi tidak seorang pun berdiam terlibat langsung dan tidak punya keinginan ikut bertanggung jawab. Wah, ada di media sosial sangat solider, mungkin berbela-sungkawa gitu. Mungkin selamat ulang tahun, tapi ketemu orangnya nggak pernah mengucapkan selamat gitu kan, ketemu yang baik-baik saja. Tapi kalau di media sosial ramah sekali menyapa, berek dulu semua, ikut berbela-sungkawa. Tetapi kalau ketemu gitu saja. Itu ya Pak ya, sering muncul gitu kan, perilaku seperti itu. Nah, kemudian posting ini membuat manusia lebih peduli dengan realitas maya. Kata-kata fellowship to service bisa kita artikan pertemanan melalui pengabdian, silaturahmi melalui beramal, atau dalam bahasa Prancisnya kongko-kongko pelan ngamal. Itu lebih mudah untuk kita mengerti. Silaturahmi kata kunci di dalam Rotary. Apa artinya silaturahmi? Ada sekalian akan merasakan kenikmatan bersilaturahmi, berkocok mungkin 34-40 tahun dari sekarang. Kita lihat Jack Dorsey mengenai Twitter dan juga Instagram. Kekayaan mereka adalah 1,2 miliar dan satu lagi 1,1 miliar. Saya mau katakan di sini bahwa alat-alat ini, media-media ini diciptakan dengan biaya dan kekayaan dan kekayaan sangat tinggi. Tapi saya, atau Anda, saya tidak pernah bayar 1 sen pun untuk mempunyai WA, untuk mempunyai Facebook. Coba renungkan sejenak apa artinya ini. Ini bagi Anda semua adik-adik adalah pemberdayaan yang luar biasa, kebebasan yang luar biasa, kemerdekaan yang luar biasa untuk apa? Untuk berekspresi pada panggung yang sangat luas. Saya sendiri beberapa tahun lalu membuat tulisan setengah halaman di Pikiran Rakyat, sudah bangga sekali. Lalu di Jakarta Post setengah halaman juga. Tapi kalau lihat adik-adik sekarang ada yang tulisannya bagus terus viral, tiba-tiba seluruh dunia akan mengetahui itu dengan ongkos yang gratis lagi itu. Coba bayangkan, semua itu gratis. Jadi apa artinya itu? Kita punya daya jangkau lintas kelompok, lintas komunitas, lintas negara. Begitu banyak orang memilih untuk tidak tugas. Selanjutnya, nah ini yang sering kita dengar juga, anonimus juga. Ya. We are in the era of smartphone and stupid phone. Kita sudah tersinggung ya, tapi nggak apa-apa deh. Baik. Nah, kita harus sadar dulu apa itu netizen, mengapa disebut netizen, dan juga kita memahami bahwa internet punya sifat yang netral. Kalau sifat dari internet netral, kitanya sebagai pengguna tidak. Kita yang membuat keputusan-keputusan ketika menggunakan internet tersebut. Kayak ya, jadi netizen adalah warga internet, citizen of the internet. Saya penduduk warga Indonesia. Apakah saya citizen Indonesia? Sebagai warga internet, sebagai netizen, sebagai citizen of the internet, kita juga punya tanggung jawab dan itu yang sering sekali kita cukup banyak. Kalau teman-teman memperolehkan Google, ya, apa sebetulnya tanggung jawab dan kewajiban dari pengguna internet, Anda akan dapatkan. Kompasiana juga ada 10 editor yang harus kita miliki sebagai pengguna internet. Nanti kita bisa lihat apa saja. Antara lain adalah misalnya yang paling sering kita dengar, kita tidak membuka informasi pribadi. Yang kedua, kita tidak melakukan bullying. Kita tidak mengupload dan posting foto dan informasi yang berkonotasi seksual dan sebagainya.
Nah, karena tadi di dalam tema kita akan menjadi netizen yang smart dalam bersosial media. Saya juga mau tanya juga, berarti kalau teman-teman di Rotary Club itu punya kegiatan sosial itu ya tadi ya? Iya. Baik, terima kasih. Ini. Iya. Semester 2. Tangan dong. Saya ingin dengar yang lain. Sosial itu apa? Sosial itu apa? Namanya gini. Sosial itu masyarakat. Masyarakat. Sudah lumayan. Sebetulnya saya sama dengan teman-teman status saya adalah mahasiswa. Namun kebetulan saja saya diberi amanah untuk menjadi Miss Internet Jawa Tengah 2017 yang akan maju ke nasional di Bali April mendatang. Jadi di sini saya akan bawakan suatu topik yang mungkin teman-teman sekalian belum mengerti atau sudah mengerti namun belum paham begitu ya. Jadi saya akan membahas tentang tahun 2020. Jadi akan ada apa sih di tahun 2020? Tahun 2020 mendatang, Indonesia akan mendapat suatu keberkahan. Yang mana keberkahan tersebut jika tidak dioptimalkan akan berubah menjadi suatu bencana. Gitu. Ya, keberkahan itu adalah bonus demografi. Arif Muhammad sendiri, subscriber terakhir saya lihat adalah 606 juta. Banyak sekali, padahal ia hanya mendokumentasikan kegiatan sehari-harinya di YouTube gitu untuk menjadi seorang vlogger. Nah, menjadi seorang vlogger sendiri ini dapat disebut menjadi seorang digital entrepreneurship. Namun sayangnya, anak muda menganggap menjadi seorang vlogger adalah hal yang sepele, hal yang tidak berguna. Padahal menjadi seorang vlogger itu dapat memanfaatkan sosial media untuk menjadi seorang digipreneurship. Next, kalau yang tadi udah digandrungi oleh cewek-cewek, ada itu nggak cowok-cowok ini siapa? Ya, betul banget, ada yang jawab, ini adalah Nabila Gardena. Nabila Gardena adalah seorang selebgram sekaligus endorser di Instagram. Followersnya tentu sudah banyak sekali. Tidak hanya di endorse baju, lalu celana, sepatu, namun Nabila Gardena juga sudah di endorse HP ya, seperti ini. Nah, keren banget kan? Dengan hanya modal follower saja, modal foto saja, dia bisa mendapatkan barang-barang secara gratis. Awal-awalnya Nabila Gardena ini hanya sebuah seleb ASFM. Dia rutin membalas pertanyaan-pertanyaan di ASFM, namun berlanjut ke Instagram. Di Instagram dia banyak ditawari menjadi seorang endorser dengan ditawarkan berbagai macam barang-barang yang menarik tentunya. Ini adalah Nadiem Makarim, dia adalah CEO Gojek. Gojek itu menurut saya adalah suatu terobosan yang baru, yang tidak mainstream begitu. Dia menawarkan adanya ojek online. Ojek online-nya pun tidak hanya sekedar untuk mengantar pelanggan kemana gitu ya, tapi sekarang sudah banyak fitur-fitur yang baru seperti GoCar, GoMart, GoPiri, GoMesas, lalu GoClear, GoAuto, dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya terobosan yang dibuat oleh Nadiem Makarim ini mempermudah keperluan kita dalam sehari-harinya ya. Kalau saya gunakan untuk menulis, negatif kalau saya lempar ke muka orang lain itu jadi negatif. Nah, begitu juga dengan media sosial. Tapi sayangnya tidak semua masyarakat sudah terintegrasi dengan hal itu. Menurut Anda bagaimana, Pak Tia? Silakan. Kalau kita bicara TIK itu selalu berkaitan dengan 3 hal. Pertama itu adalah hardware, kemudian yang kedua itu software, yang satu brandware. Nah, permasalahan di dunia TIK itu sebenarnya di brandware-nya, penggunanya itu yang bermasalah. Untuk internetnya, untuk software-nya, infrastrukturnya, kita bermasalah. Ini yang harus dibangun. Karena benar tadi, semua yang ada di alam semesta ini selalu ada atau selalu berlaku untuk fisika plus minus. Tergantung orang menggunakan itu. Nuklir itu bisa untuk energi, tapi bisa menjadi bom. Peso bisa untuk raja-raja buah atau lombok atau bambang bawah begitu raja-raja, tapi bisa untuk musuh. Internet pun sama, ya bisa untuk kejahatan, bisa untuk hal yang baik.
Dan yang diharapkan di sini adalah cerdas, itu artinya adalah kita yang baik. Karena tadi definisi cerdas itu adalah pinter dan punya soft skill. Itu tugas kita untuk mengarahkan penggunaan media sosial itu untuk hal-hal positif. Kalau dari lembaga pendidikan sendiri, apa yang telah dilakukan? Langkah-langkah seperti apa yang telah dilakukan? Mekanismenya seperti apa Pak untuk mewujudkan smart citizen? Ya baik, selain kita punya kurikulum, kita juga ada istilah hidden kurikulum. Nah, hidden kurikulum itu adalah suatu sisipan-sisipan di mana tujuan kita adalah membangun soft skill. Sehingga harapan kita memang kita tidak melahirkan seorang sarjana atau doktor atau profesor yang seperti tadi yang dikatakan dia gemar menulis kebohongan, gemar menyesatkan karena dia punya tujuan politik. Tetapi harapan kita seorang cendekia, seorang sarjana, seorang dokter, seorang profesor itu adalah memberikan suatu pencerahan. Jadi selama ini kita menggunakan hidden kurikulum untuk membentuk soft skill mahasiswa kita supaya lebih sopan santun lah, tidak hanya di pergaulan real tetapi pergaulan maya. Iya. Jadi itu sudah masuk ke kurikulum dalam pendidikan juga, dan juga ada pendekatan secara personal kepada mahasiswa, khususnya di sini karena ada seorang dosen. Kita melihat ini kan sosial media ini mendunia. Anda juga ada di suatu organisasi yang kelasnya dunia, Rotary kelasnya dunia ya. Nah, ini Anda melihat sekarang fenomenanya orang itu lebih suka bicara itu tanpa dipikir dulu. Tidak ada lagi kesopanan di situ. Bahwa anak dari luar negeri maupun anak kita di luar negeri bisa memahami kultur budaya lain, dan di situ akan timbul mutual understanding. Itu untuk tingkat remaja. Untuk tingkat kita Rotary sering kami mengadakan proyek-proyek sosial di mana teman-teman dari luar negeri datang melaksanakan mungkin di sekolah juga sering dilakukan pengobatan dan sebagainya, proyek membuat fasilitas sosial. Kita pun sering ke luar negeri. Di situ kita akan mengenal budaya-budaya lain. Budaya Indonesia dahulu ramah sekali menurut saya. Tapi seperti kita sering dengarkan atau baru saja Edison mengatakan kita punya demokrasi kebablasan. Apa artinya itu? Reformasi itu bukan dipakai sebagai momentum untuk bisa membuka, mengekspresikan diri secara positif, melainkan merupakan momentum untuk mengatakan, nah sekarang saya bisa marah, aku orang nesu saya ini. Itu yang seringkali kita lihat, dan harusnya kalau kita memegang prinsip perdamaian dan kebaikan dan kesejahteraan bersama, itu akan berkurang. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari harus mencari persamaan dan mengurangi perbedaan-perbedaan di antara kita. Sebenarnya dari sisi sosial apa sih yang kurang? Yang menggeliat di sini fenomena apa yang menyebabkan banyak terjadi hoax yang begitu dahsyatnya, impactnya kita rasakan bersama, itu apa saja? Biar keraknya dari mana dulu? Kalau pertanyaannya adalah apa yang kurang di Indonesia, saya kira kita perlu melihatnya bukan sebagai kita selalu punya jawabannya. Kita tidak punya jawabannya yang satu kata, tetapi kita mungkin bisa melihat bahwa ketika kita berbicara dalam dimensi sosial, ada pula aspek-aspek lain terkait penyakit sosial. Masyarakat ini, tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, tidak hidup di dalam ruangan yang vakum. Ada persoalan-persoalan sosial di sekitarnya, termasuk pengangguran. Angka pengangguran muda di Indonesia 4 kali lipat dari pengangguran dewasa. Dan ketika kita bicara dewasa dan muda, kisarannya adalah di bawah umur 25 tahun, atau juga ada yang menggunakan 30 tahun, itu bisa dikatakan muda. Jadi pengangguran muda 4 kali lipat dari pengangguran dewasa. Yang kedua, persoalan korupsi. Persoalan korupsi ini tentunya juga membawa dampak bukan hanya sosial tetapi ekonomi. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya dengan caranya. Anda merasakan apa sih yang Anda rasakan sekarang ini melihat
fenomena berkurangnya smart netizen di Indonesia. Apakah di secara setiap hari Anda kuliah, kemudian sehari-hari Anda di rumah, itu pengaruh tidak? Kalau saya sih emang sudah mengerti ya, kalau sekarang sudah menjamur banyak hoax atau bullying di sosial media gitu. Dan saya juga setuju jika semuanya itu tergantung pada peran pengajar. Namun dasarnya mungkin menurut saya dari significant others-nya sendiri, yaitu dari keluarga, dari ayah dan ibunya kita. Bagaimana kita diajarkan dari kecil untuk bertutur kata yang baik gitu. Karena menurut saya untuk menggunakan internet itu ada 3B gitu. 3B tidak hanya dilakukan saat di beauty pageant ya Mbak, tapi saat menggunakan internet kita juga harus memperhatikan 3B. Brain, beauty, and behavior. Brain adalah seperti kita tahu, internet itu sebagai sumber informasi kita, dan beauty adalah bagaimana kita menggunakan internet dengan bijak. Lalu behavior adalah bagaimana kita menggunakan internet secara produktif untuk menunjang ekonomi kita gitu. Dan jikalau semua masyarakat mengerti konsep 3B ini untuk diterapkan dalam penggunaan sosial media, menurut saya akan berkurang gitu ya, yang ada yang hoax, bullying seperti itu. Namun jika saat ini sudah terjadi, mungkin perlu adanya penyuluhan atau seminar seperti ini, itu perlu sekali untuk anak muda yang masih kritis dan lanjut. Haruskah semua kegiatan yang dilakukan setiap hari itu diposting? Maksudnya apakah penting kegiatan kita itu diposting di media sosial? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya semua kegiatan sehari-hari yang kita lakukan juga kita harus memfilter, tidak harus semuanya kita post gitu ya. Mungkin kegiatan yang menginspirasi orang seperti misalkan saja kita bergabung dalam komunitas sosial, melakukan kegiatan volunteer seperti itu, menurut saya sah-sah saja untuk dipublish di media sosial kita, karena selain kita menginspirasi orang lain, kita dapat mengajak orang lain untuk berkegiatan positif. Namun untuk menjadi seorang vlogger juga bukan berarti semua kegiatan kita update gitu. Menjadi seorang vlogger pun kita harus memfilter kegiatan apa sih yang sekiranya menarik untuk dipublish, dipertontonkan kepada viewers kita nantinya gitu. Oke, jadi harus dipilah-pilah ya, tidak semuanya lagi update, misalnya lagi makan, makanannya difoto, ya kan? Gitu ya. Oke, Pak Nurul, silakan. Mau tanya ke siapa nih? Oh, laris kamu hari ini. Menurut Kak Yuda, seberapa penting konten-konten kreatif di media sosial untuk anak-anak Indonesia? Terus gimana caranya untuk memicu anak Indonesia mengisi media sosialnya dengan konten-konten kreatif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dengan kehadiran selebgram, kehadiran youtubers di Indonesia, mungkin sudah cukup menarik perhatian kita untuk ingin mencoba begitu. Namun sedikit tips saja, jika kita ingin mencoba untuk menjadi seorang vlogger, namun kita tidak mempunyai kamera, kita tidak perlu susah-susah untuk membeli kamera gitu. Karena vlogger-vlogger terkenal pun memulai dari hal-hal yang sederhana seperti merekam kegiatan sehari-harinya menggunakan kamera handphone saja. Dan sekarang juga setahu saya di handphone sudah dilengkapi fitur-fitur editing yang mudah untuk diaplikasikan gitu. Jadi menurut saya seperti seminar ini, lalu kehadiran youtubers dan selebgram di Indonesia cukup menginspire kita sebagai anak muda untuk jadi tampil positif. Oke, terima kasih. Tadi saat pemaparan dari Indonesia itu minat bacanya rendah sekali, 0,01%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana cara meningkatkan minat baca warga Indonesia, terutama untuk golongan-golongan muda seperti kami. Baik, silakan yang menjawab Ibu Lea. Terima kasih dan juga tadi baru juga ya, karena minat baca itu persoalan kita semua. Pertanyaannya adalah siapa di antara kita yang baca Adipati? Ada yang baca sesuatu lah? Orang misalnya,
untuk tentang hobi, bisa untuk tentang pengetahuan. Kalau kita bicara mengenai minat baca, yang saya pahami adalah ketika orang tua di dalam kita membaca, anaknya biasanya juga membaca. Kemudian di sekolah, apabila guru atau pendidik memberikan assignment atau memberikan tugas yang meminta kita untuk membaca, itu juga salah satu cara untuk meningkatkan minat baca. Yang mungkin perlu kita juga pikirkan adalah seberapa kita menganggap membaca itu penting. Sebagai contoh, kalau di dalam fasilitas umum di Semarang lebih banyak mall daripada perpustakaan dengan buku-buku yang menarik, mungkin kita menjadi tahu bahwa sebetulnya memang warga dan pemerintah daerahnya sedang tidak pengen memperkenalkan minat baca kepada masyarakat, tapi mungkin memperkenalkan pada belajarnya. Mohon maaf ya kalau saya dimarahin kalau dibutuhkan pemerintah daerah. Tapi indikasi-indikasi itulah sebetulnya yang perlu kita cermati. Kembali lagi, mohon maaf kalau kita bicara minat baca, lingkungan di rumah, sekolah maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah nasional, terutama yang bergerak ke bidang pendidikan, saya kira menjadi. Ya, berarti ini bukan tugas para akademisi saja, tapi juga tugas pemerintah sebagai pemberi fasilitas di sini juga mungkin harus mengedepankan lebih untuk menggerakkan minat baca kepada warganya, begitu ya Bunda ya. Karena sekarang kalau kita lihat teman-teman ini kalau ditanya misalnya weekend mau kemana, pilih perpus atau ke mall, sudah tahu jawabannya. Pilih mana, perpus atau mall? Perpus atau mall? Sebetulnya pemerintah bisa melakukan sesuatu. Misalnya, bisa membuat suatu lomba di mana akan menilai tulisan-tulisan yang menarik dan yang berbasis literasi. Jadi harus ada proses belajar sebelum menulis. Saya kira apabila kita bisa sertifikat pemerintah tentu blogger maupun teman-teman yang memang punya interest maupun kemampuan untuk membaca dan menulis, saya kira itu akan jauh teman-teman lain. Oke. Kalau saya silakan mungkin mau menambahkan. Kadang-kadang saya bingung soal telur sama ayam ya. Kalau yang ingin kita lihat adalah adik-adik, apalagi dengan stadium Anda ada di universitas, ada di lembaga seperti ini. Inilah tempat Anda untuk tidak hanya menyerap ilmu resmi maupun tanya sama Mbak Google, tapi juga waktu untuk belajar mengekspresikan diri di Facebook, di dunia maya, di blog, melatih cara kita bertutur kata, cara kita menulis tulisan, dan juga kita dikatakan waktu Ibu Lia bicara ada yang ditanya, kepalanya turun, kemudian untuk menjawab. Kemungkinan besar ada kemungkinan kalau di blog atau kalau di Facebook ramai banget, cuma dalam kenyataan mundur. Nah, salah satu target jangka pendek adalah cobalah mendekatkan keberanian kemampuan Anda berbahasa, berdialog di belakang keyboard sama berdialog fisik dengan mikrofon yang dekat mulut. Hal-hal demikianlah yang menurut saya kita melatih untuk membiasakan berdialog, berdebat, berdiskusi, berdialektika. This is your time. Ini saat Anda untuk memakai lingkungan ini sebagai laboratorium, mengembangkan cara kita berpikir, mengembangkan cara kita menulis, cara kita mengekspresikan diri, dan menemukan mungkin gaya bicara, menemukan gaya menulis. Istri saya kemarin bilang, sekarang sudah banyak ya di blog, di website, tulisan-tulisan yang cerdas, renyah, lucu, bergairah, sambil kritis.
inilah ciri-ciri atau style gaya-gaya yang saya pikir ada waktunya untuk mengembangkan diri. Cobalah cari cara-cara untuk bisa ekspresikan diri. Kalau perlu belajar dari mengadakan stand up comedian, itu satu awal yang cukup baik. Pede sambil mencari kalimat-kalimat yang renyah dan perfect untuk bisa mendapatkan efek yang maksimal. Jadi gaya bicara, pola bicara, untuk kata itu yang saatnya dikembangkan pada umur Anda sekarang. Iya, terima kasih Om Sai. Harus belajar untuk lebih mengekspresikan diri. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, harus berani ya mengekspresikan diri. Kalau nanti Bu Lea, nanti kesempatan kedua mungkin mau ke teman-teman lagi, jangan ada yang nunduk ya. Berani ya untuk jawab pertanyaannya. Saya mau tanya, kan itu yang dari selebgram kan endorse, dan kebanyakan itu sudah melebih-lebihkan produk dari endorsannya tersebut. Padahal untuk masa sendiri kan belum tahu apakah produk itu memang seperti itu. Dan itu termasuk dari hoax atau memang itu sistem cara kerja bisnis seperti itu. Oke, Vita. Terima kasih. Produknya ini nanti nih memberikan manfaat atau tidak untuk masyarakat? Nah, itu termasuk hoax atau tidak? Silakan. Yang menjawab, Pak Musai. Oh, tidak. Oke, silakan. Terima kasih Sita atas pertanyaannya. Berarti maksudnya Sita endorser tersebut sudah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas sesungguhnya gitu. Kalau menurut saya dari seorang endorser memang kewajibannya itu membawa branding dari produk itu sendiri. Jadi misalkan kita di endorse barang yang kita tidak sukai pun kita harus menceritakan ke orang-orang tentang produk itu yang menarik, yang sehingga followers dari kita pun tertarik untuk membeli produk yang sudah di endorse kita gitu. Menurut saya itu memang tugas menjadi seorang endorser, membawa citra dan brand yang menarik dari produk itu. Dan menurut saya bukan termasuk hoax sih, karena hoax itu lebih ke berita-berita dan informasi gitu. Tapi kalau misalnya ditolak nih, misalnya ada produk kecantikan, nih pakai aja ya, ini juga produk kecantikan, ini bisa memutihkan dalam waktu 5 menit langsung putih. Nah gitu ya. Tapi ini tidak baca sepertinya ini produknya nggak bagus. Nah kalau ditolak nanti kan berpengaruh juga untuk followersnya juga. Gimana nih? Menjadi seorang endorser juga tidak menerima seluruh produk yang ditawarkan. Menjadi seorang endorser itu juga menyeleksi barang-barang apa saja yang akan kita endorsekan nanti gitu. Dan setahu saya seorang endorser jika ditawarkan produk-produk kecantikan yang ditanyakan adalah sertifikat resmi dari BPOM begitu. Oke, sudah cukup jelas ya. Bicara soal hoax dan bahasa mengenai literasi, secara langsung literasi tidak jauh hubungannya dengan buku. Yang ingin saya tanyakan, apakah di buku itu terdapat hoax, dan apakah jalan tahapan terbit buku itu melewati hingga orang ketiga seperti di internet yang Bapak tadi? Terima kasih. Oke, Pian, terima kasih. Sehingga untuk hoax itu minim karena ada editornya, ada yang bertanggung jawab di situ. Kemudian yang cetak ya buku seperti jurnal itu hasil penelitian. Untuk bisa masuk ke jurnal itu diperiksa, diedit berkali-kali sehingga bisa bertanggung jawab. Kemudian kalau misalnya ada buku yang itu ternyata siap bohong, berarti memang ada proses yang tidak benar ya. Tapi pada intinya kalau buku itu pasti ada unsur untuk sehingga untuk istilahnya kena hoax itu lebih relatif kecil. Harapan saya setelah acara ini berakhir, tentunya kita sebagai jiwa muda dapat lebih smart dalam menggunakan sosial media. Namun tidak smart juga, namun tidak hanya smart saja, mungkin bisa smart, kreatif, dan produktif dalam melakukan kegiatan di sosial media agar sosial media itu dapat dijadikan wadah yang positif, tidak hanya mencari informasi, namun dalam menunjang perekonomian di Indonesia.
bagi orang-orang yang seangkatan dengan saya saat ini mungkin akan punya banyak kekecewaan bahwa kami mungkin tidak membaca cukup, kami tidak belajar cukup, kami tidak mempunyai kesempatan yang seperti teman-teman miliki. Dengan apa yang Anda miliki sekarang sebagai kekuatan, bereksersislah menjadi warga yang baik. Bukan hanya warga Indonesia yang baik karena teman-teman sudah pada usia dewasa 17-18 tahun, tetapi Anda juga menjadi warga dari internet yang juga memegang hak dan tanggung jawabnya dengan baik dan bahkan memenangkan hak dan kewajiban itu untuk meraih mimpi-mimpi teman-teman. Banyak dari Anda sudah tidak tinggal sama orang tua kalian. Oke, apapun usia Anda sekarang adalah saatnya harus mulai bertanggung jawab atas perkembangan intelektual Anda sendiri. Jangan nunggu diberitahu orang tua, disuruh itu dibatasi itu. It is time to take charge of your own mind. Dan kampus seperti ini adalah rumah yang paling ideal untuk mengembangkan intelektualitas Anda, sehingga kalau kita melihat Google, website dan sebagainya, saya yakin Anda bisa menentukan, walaupun ada spektrum pendapat, Anda bisa menentukan sendiri mana yang benar, mana yang salah. Ada situs-situs yang secara konsisten menebarkan kebohongan, sudah pasti itu tidak benar. Banyak situs-situs yang mempunyai pendekatan yang lebih seimbang, walaupun agak condong ke kanan atau kiri, itu masih normal dan itu akan memperkaya spektrum pemikiran, pendapat maupun paham Anda. Satu itu. Kedua, Anda merupakan generasi yang menikmati sosmed yang saya sama ibu dan bapak dulu waktu kita muda tidak menikmati. Tiba-tiba Anda punya akses ke dunia maya begitu luas. Anda punya akses menyerap informasi pengetahuan dengan Google, juga mempunyai platform untuk mengekspresikan diri. Lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh moralitas. Media sosial itu tidak hanya bicara data dan informasi, tetapi kita harus mulai bahwa kita bicara pengetahuan. Dan pengetahuan itu harus dikelola, betul-betul sadar bahwa pengetahuan itu menjadi kunci bahwa kita unggul. Nah, bagaimana media sosial itu dipakai untuk mengelola pengetahuan, dipakai untuk sharing knowledge, untuk berbagi pengetahuan. Nah, ini yang namanya cerdas media. Kemudian kalau kita berpikir pengetahuan itu tentu saja ada proses. Informasi dicari, pengalaman dicari, penelitian dilakukan. Nah, informasi dicari itu perlu diseleksi. Jadi informasi dicari, ketemu banyak informasi diseleksi, kemudian dianalisis, dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, muncul pengetahuan baru dibagikan. Nah, ini harapan saya, generasi yang lebih muda atau mungkin lebih modern, lebih cerdas ya, karena dimudahkan dengan yang namanya akses pengetahuan. Harapan saya, anak muda, kalau memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal membangun karakter, untuk membagikan pengetahuan, dan untuk mencari berkah di situ ya, mencari berkah.
akan selalu selektif dalam menerima dan menyampaikan informasi. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Aktif